Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sebagai kaum muslimin telah sering kali mendengar ayat Al-Quran bahwa kita sebagai umat yang dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat yang terbaik. Firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini juga kita hubungkan dengan ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan, mendeklarasikan bahwa kita adalah sebagai umat terbaik di dunia ini. Tapi tentu saja kita harus membaca ayat ini dengan tafsir yang tepat. Tidak otomatis setiap kita masuk dalam kategori sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Sebab umat yang terbaik menurut Sayyidina Umar bin Khattab yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, bahwa kategori kita boleh mengklaim sebagai umat terbaik itu harus memenuhi standar 3 ciri, bahkan 4. Yang pertama, kita bisa menjadi umat terbaik ketika ukhrijat linnas, kita berfungsi dan memberi manfaat bukan cuma pada kalangan muslim, tetapi juga kalangan nas, kalangan manusia secara umum. Jadi misi dakwah kita, misi perbuatan kita itu tidak segmentasi hanya umat Islam, tetapi seluruh umat manusia di jagat raya ini. Itulah kemudian kenapa Islam dan misi kenabian disebut rahmatan lil alamin. Rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang. Rahmat itu apa? Rahmat itu karunia. Rahmat itu apa? Rahmat itu kedamaian. Rahmat itu apa? Rahmat itu ketenangan bagi seluruh alam semesta ini. Dalam tafsir Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan alamin ada alam semesta. Kemudian dispesifikasi juga oleh tafsir Jalalain bahwa lil alamin itu salah satunya berkah yang kita peroleh sebagai umat Islam. Kalau kita menjalani ajaran Islam, insya Allah di dunia hasanah dan di akhirat hasanah, di dunia bahagia dan di akhirat masuk surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai kriteria kita untuk bisa mengklaim dan masuk pada kategori khairu ummah? Tentu yang pertama, misinya adalah bersifat umum universal. Kita harus menciptakan rahmat bagi seluruh alam.
Untuk sampai ke sana maka dijelaskan dalam ayat berikutnya, ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau mau jadi umat terbaik harus terintegrasi, tersatukan pada 3 misi, pada 3 tindakan dan perilaku. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat yang sama dijelaskan, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Kalau kita mengklaim sebagai umat yang terbaik akan berujung pada kesuksesan dan kebahagiaan kalau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka apa itu yang disebut dengan ma'ruf? Ma'ruf itu mungkin secara umum kalau kita baca terjemahan sederhana artinya baik. Sama dengan kata ihsan, baik. Sama dengan kata khair, baik. Tetapi dalam penjelasan tafsir ada penjelasan yang lebih rinci. Ma'ruf itu bukan sekedar baik. Dalam tafsir Said Qutb fi Dhilalil Quran menyatakan bahwa kebaikan yang disebut ma'ruf itu adalah kebaikan yang bersifat umum, kebaikan yang bisa dikenali, kebaikan yang masyhur bukan cuman oleh umat Islam tetapi juga oleh umat yang lain. Kebaikan yang ma'ruf itu bersifat masyhur, bersifat universal, bersifat tanpa eksklusivisme tapi bersifat terbuka. Dia akan dinilai baik oleh umat Islam dan umat non-Islam, oleh muslim dan non-muslim. Apa itu? Tidak korupsi, tidak berbohong, tidak menyakiti hati orang, tidak mencaci maki orang, tidak menfitnah, tidak membuli. Maka kalau ada di kalangan kita yang melakukan itu, bukan saja kepada non-muslim bahkan kepada sesama muslim, maka dia sudah berkhianat terhadap firman Allah tersebut. Maka setiap orang tidak bisa mengklaim sebagai mewakili Islam, apalagi mengklaim sebagai umat terbaik, kalau tutur kata, sikap dan tindakannya itu tidak menyemai kedamaian dan keselamatan. Sebab Islam artinya dalam Lisanul Arab karangan Raghib Al-Isfahani disebutkan bahwa Islam itu damai. Artinya damai. Islam itu selamat. Islam itu nyaman. Maka hadis Nabi menjelaskan siapa itu muslim. Al-muslimu man salimal muslimun, bahkan di ayat di hadis lain man salimal linnas min lisanihi wa yadihi. Kalau seseorang mengklaim dirinya muslim, maka harus tercermin pada dirinya bahwa lisannya itu, tindakannya itu tidak menyakiti, tidak menganiaya, tidak meremehkan, tidak mengkafirkan orang lain. Maka seseorang siapapun dia, latar belakang apapun dia, ulama ataupun bukan, kalau dia lisannya menyakiti hati orang, tindakannya menyakiti hati orang, dia bukan muslim berdasarkan definisi hadis Nabi. Hadis Nabi menjelaskan yang lain. Siapa itu mukmin?
al-mu'min man aminahu minhu nas ala damihi wa amwalihim, ala damihim wa amwalihim. Siapa itu mukmin? Mukmin itu cirinya adalah ketika ada seorang yang mengklaim dirinya mukmin, maka umat yang lain, bahkan utamanya umat Islam, akan terselamatkan nyawanya dan hartanya. Itu mukmin. Maka siapapun yang mengklaim dirinya muslim harus mampu menunjukkan penyelamatan terhadap orang lain, tidak berkata-kata kasar, tidak berkata-kata buruk, tidak menghina, tidak mengkafirkan orang. Kalau dirinya mengaku mukmin, maka orang yang berada di sekitarnya, terutama sesama kaum muslim, apalagi sesama muslim, sesama umat berbangsa, walaupun dia non muslim, orang itu harus merasa aman nyawanya, tidak terancam nyawanya, tidak terancam harta bendanya. Kenapa? Karena mukmin sejati adalah mukmin yang melindungi seluruh umat manusia. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka dalam penjelasan surat Al-Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, rahmatan lil alamin, penjelasannya diantaranya dia harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemakrupan itu bagi kita itu baik, bagi umat lain baik, itu ma'ruf namanya. Maka dalam tradisi Islam tradisional ada yang disebut dengan Islam kultural, Islam yang menghormati dan menghargai tradisi. Al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdhu bil jadidil aslah. Menghormati, menghargai yang lama, yang bagus, tradisi lama yang bagus, yang sopan. Tradisi Jawa sebelum Islam itu sudah santun. Tradisi Jawa sebelum Islam itu sudah halus. Tradisi Jawa Nusantara sebelum Islam menganggap pencurian adalah perbuatan buruk. Tradisi Nusantara memaafkan orang sebelum Islam adalah sebuah kebajikan. Maka itu ma'ruf. Maka untuk seseorang, kita tentu saja harus menyelamatkan cara kita beragama, jangan sampai terkontaminasi dan dirusak oleh paham-paham orang yang tidak berbasis ilmu dan tidak bertujuan menciptakan Islam sejati sebagai rahmatan lil alamin. Sebab menurut Ibnu Abbas dalam hadisnya, salah satu syarat kita berbahagia itu apa? Salah satu syarat berbahagia itu adalah al-bi'atul hasanah, lingkungan yang baik, lingkungan yang saling menghargai, lingkungan yang santun, lingkungan yang bebas hoax, bebas fitnah, bebas kafir mengkafirkan. Maka dalam firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka susunan cara bagaimana menerapkan ta'muruna bil ma'ruf itu dijelaskan dalam ayat yang tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa itu? Ud'u, perintahnya adalah menyeru. Kita sebagai orang Islam, khairu ummah, ya, kita sebagai khairu ummah diperintahkannya menyeru, mengajak, bukan memaksa.
mengajak, bukan memaksa. Jangan ini orang sudah masuk Islam dikafirkan, dikeluarkan dari Islam. Orang non muslim malah jadi takut. Islam kabur, non muslim kabur. Ini dakwah konyol namanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Keteranganna ila sabili rabbika, bukan ila rabbika. Sabil itu apa? Jalan. Sabil itu apa? Agama. Namanya agama. A itu tanpa, gama itu kekacauan dalam bahasa Sanskerta. Maka orang yang beragama adalah orang yang menciptakan kedamaian, yang menolak kekacauan, menolak kegaduhan, menolak fitnah, menolak bom, terorisme, radikalisme. Itu beragama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah kearifan, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, Al-Quran. Maka dihubungkan dengan ayat yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darujat. Kalau mau berdakwah syaratnya apa? Beriman. Yang kedua apa? Berilmu. Yang ketiga apa? Berakhlak. Sudah nggak jelas latar belakang pendidikannya, baru belajar ABC, belajar Al-Quran terjemahan, mengklaim dirinya ustadz, bikin kekacauan. Maka syarat berdakwah itu tidak main-main. Syarat berdakwah itu adalah berilmu, beriman. Yang kedua apa? Berilmu supaya tidak sesat. Yang ketiga berakhlak. Ini ilmu nggak jelas, belajar dari mana? Ala kacau, naik panggung, jadi ustadz, umatnya kacau, Indonesia kacau. Maka itu bertentangan dengan kriteria Ibnu Abbas, al-bi'atul hasanah, lingkungan yang baik. Menciptakan kekacauan adalah bukan kebaikan. Kenapa di dalam hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat? Kenapa perintah menuntut ilmu itu wajib? Sebab ilmu itulah yang akan menjadi cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Kalau seseorang bicara agama tanpa ilmu berarti tanpa cahaya. Berarti umat yang menjadi objek dakwahnya sampai pada kegelapan. Gelap itu apa? Zalim. Berarti apa? Ada bisa jadi kemungkinan ustadz bertindak zalim, ya, tidak bercahaya, kemudian umatnya jadi zalim, tidak bercahaya pula. Itulah kekacauan di Indonesia atau sebagian orang Indonesia. Karena secara umum insya Allah tidak. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan termasuk wa tanhauna 'anil munkar dijelaskan dalam hadis. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa in lam yastati fabilisani wa in lam yastati fabiqalbi. Ini penjelasannya. Kriteria orang yang mau merubah tanhauna 'anil munkar ini. Kadang-kadang orang terburu-buru, tidak ta'muruna bil ma'ruf dulu, padahal susunannya ta'muruna bil ma'ruf dulu, ya, baru wa tanhauna 'anil munkar. Ini kadang-kadang langsung dari wa tanhauna 'anil munkar, tanpa ilmu, tanpa akhlak, kacau. Man ra'a minkum munkarun, ra'a, nah alimatnya itu ra'a. Ra'a itu melihat. Termasuk ada yang para ulama menafsirkan ra'a itu berpikir. Ya, bukan cuma melihat tapi bisa menilai apakah ini keburukan atau kebaikan. Gitu. Jadi man ra'a minkum munkaron, kemungkaran, fal yughayyir biyadi. Ini adalah hukum kewajiban para ulama sebagai dakwah wajib kolektif, ya, fardu kifayah, ya, kewajiban kita semua. Kalau sudah ada yang melaksanakan, yang lain tidak kena dosa. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, kita semua kena dosa. Maka man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, ini adalah tanggung jawab orang yang punya kekuasaan.
Ada di antara kita kaum muslimin yang punya kekuasaan, dia bertanggung jawab untuk merubah kemungkaran itu. Ya. Yang kedua, pabilisane, ini tanggung jawab para ulama. Jadi para ulama yang bertanggung jawab merubah kemungkaran itu, merubah keburukan itu. Dan yang terakhir, pabiqolbi. Ini tugas kita yang awam. Orang awam, kita bukan penguasa, kita bukan ulama, kita orang awam, ya. Tapi kalau penguasa tidak melakukan, ulama tidak melakukan, terpaksa kita melakukan. Tapi tetap basisnya adalah dengan iman, ilmu, dan akhlak. Apa itu iman? Iman selalu beriringan dengan perbuatan amal soleh. Wal asri, innal insana lafi husrin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, kita itu dalam kerugian. Syaratnya cuma dua. Pertama beriman, kedua beramal soleh. Beriman itu adalah sebagai pedomannya, amal soleh itu adalah buahnya. Maka man yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jironahu, fal yukrim doifahu, fal yakul khairon. Lihat, buah iman itu adalah harus menghormati tetangga, harus menghormati tamu, tidak berkata-kata buruk. Jadi kalau orang mengklaim dirinya beriman, tidak sopan, kasar terhadap lingkungannya, menganggap orang lain tidak suci, dia sendiri yang suci, tertutup, itu tidak beriman. Iman itu adalah kesantunan, iman itu adalah manfaat, keamanan bagi lingkungannya, terutama sesama umat Islam kita aman, ya, sesama bangsa non muslim juga aman. Itulah barangkali yang harus kita benahi, minimal bagi saya. Kenapa terjadi kekacauan? Harusnya zaman dulu saat saya masih kecil, agama itu tidak pernah menjadi problem pertentangan. Dulu itu saya masih kecil, kalau sudah bicara, orang bicara agama, pasti kita lebih tenang, lebih sejuk, lebih semangat. Sekarang mendengar penceramah-penceramah yang tidak qualified, tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, problem pada sisi iman. Umat setelah mendengar ceramahnya mau perang. Umat setelah mendengar ceramahnya mau caci maki orang. Umat setelah mendengar ceramahnya kacau. Itu bertolak belakang dengan ciri iman, ciri Islam. Sekali lagi, kalau kita mau menjadi khairu ummah, umat yang terbaik, syaratnya adalah harus menjadi rahmatan lil alamin, menyeru kabar kema'rufan, kebaikan yang bersifat umum, apalagi yang khusus untuk umat Islam. Harus menolak kemungkaran, harus berbasis iman. Untuk sampai ke situ, kalau mau jadi penceramah atau menjadi ustadz, harus punya ilmu, harus punya iman yang benar, punya ilmu, dan punya akhlak. Untuk menjalankan ta'muruna bil ma'ruf, dijelaskan dalam ayat ud'u ila sabili bil hikmah, dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah itu apa? Kata-kata yang simpatik, kata-kata yang menghibur, yang membesarkan hati. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun suruh datang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang paling kafir di dunia ini, yaitu adalah Firaun. Wa qula qaulan layyinan. Gitu. Disuruh Musa dan Harun bicara yang lembut kepada Fir'aun itu, apalagi sesama muslim. Kepada Fir'aun disuruh bicara. Asa yatadzakkar aw yakhsha. Supaya dengan kata-kata yang lembut itu manusia lebih mudah untuk menerima kebaikan. Ya, atau dia takut kalau dia tidak berbuat baik. Bahkan Rasulullah dikatakan berdakwah dengan lembut, karena kalau tidak dengan lembut, dengan kasar, umatnya akan lari meninggalkan Rasulullah, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innakal azizul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa sallu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.